Bali, destinasi utama wisata dunia. Wisatawan dari berbagai negara datang menikmati keindahannya. Sayang, oknum turis asing merusak citra, berperilaku jumawa, dan berulah. Membuat resah. Ada apa? Saya, Niluh Puspa, mencari jawabnya. Yeah, you want to steal money under Mao Yuan? No. Indonesia, we have rules. Jadi kalau misalnya Anda lihat ada banyak sekali kapal-kapal, ini biasanya adalah warga negara asing ya. Tapi sepertinya nggak ada orang ya Pak Teddy? Untuk warga negara asing yang tinggal di Yahya seperti ini, kebiasaan di pagi hari mereka naik ke darat. How long you been here? 7 months now. 7 months. Mereka betah tinggal di Bali ini. Sebagian besar dari mereka memang murni untuk turisme di sini. Tapi kalau yang kemudian viral di media sosial bahwa banyak yang bekerja di Bali, itu benar kan Pak? Persentasenya sebetulnya nggak terlalu banyak. Ini ramai karena masyarakat ini lebih memilih untuk memviralkan semua berita di media sosial. Ada juga informasi bahwa mereka yang melakukan pelanggaran yang kemudian bisa overstay begitu lama di Bali karena ada backup dari orang-orang imigrasi. Mbak tidak pernah misalnya langsung menyampaikan kamu ilegal ya, enggak. Mbak pasti akan mengundang mereka Dan ditemukanlah ada yang tidak punya. hampir semuanya menghilang. Tidak menerima undangan buat Niluh. Sudah ratusan. Jumlah WNA yang melakukan pelanggaran tidak sebanyak yang ramai di media sosial misalnya. Bagaimana tanggapan Bu Iluh soal itu? Selamat datang di Bali, primadona pariwisata dunia. Pesonanya tak lekang, mampu menarik jutaan turis datang menyambanginya. Namun sayang, keindahan Bali tercoreng ulah oknum wisatawan asing. Berkendara serampangan, melanggar lalu lintas. Hingga Gubernur Bali, Wayan Koster, mengeluarkan kebijakan melarang turis asing menyewa kendaraan roda 2 selama bepergian di Bali. Kalau menjadi turis, berperilakulah sebagai turis. Kalau berperilaku sebagai turis yang baik, sebagai turis menggunakan kendaraan yang disiapkan oleh travel agent. Bukan jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor, tidak pakai kaos, tidak pakai baju, tidak pakai helm, melanggar lagi, udah begitu nggak pakai SIM. Jadi ini satu pelanggaran yang buruk. Yang juga viral di media sosial, banyak warga lokal menyebut bahwa wisatawan asing tanpa visa kerja mencoba mencari cuan dengan mengambil lahan bisnis warga lokal. Mulai dari membuka usaha sewa motor, pelatih selancar, guru yoga, bahkan disebut menjadi kurir barang hingga penjual sayur. Tak cuma bisnis kecil-kecilan, para WNA juga disebut membangun kerajaan bisnis properti. Hal ini membuat warga lokal resah. Masalah harga itu sangat juga jeblok, harganya hancur, harga di rental harganya sangat jatuh. Tapi kalau mereka bisanya di sini bisa turis terus sampai buka jasa sewa ya mohon dibina. Konon hanya bermodalkan visa kunjungan dan perpanjangan izin tinggal sementara, para turis nakal bisa terus bertahan di Indonesia mencari cuan dengan cara ilegal. Benarkah pola mereka sudah benar-benar di luar batas dan mengancam bisnis warga lokal? Seberapa banyak mereka dan seberapa besar dampaknya? Ikuti saya, saudara.
Saudara, saya sudah berada di Pelabuhan Benoa. Saat ini saya akan ikut dengan tim imigrasi yang melakukan pengawasan rutin. Biasanya dilakukan di semua wilayah ya, baik itu di darat maupun laut, dan kali ini dilakukan di laut. Dan Di laut, ya. Di laut ya Pak ya. Saya sudah bersama dengan Pak Teddy. Pak Teddy adalah Kepala Imigrasi kelas 1 Denpasar. Denpasar, betul. Denpasar. Kita akan ke laut sekarang Pak Teddy? Ya. Boleh ikut ya? Boleh. Jadi ini adalah rutin ya Pak Teddy Rutin dilakukan ya? kita, Apa iya. biasanya targetnya Pak? Jadi di samping kita melaksanakan pengawasan terhadap warga negara asing di darat, kita juga melaksanakan pengawasan terhadap warga negara asing di seputaran perairan, tentunya di wilayah kerja kantor imigrasi Denpasar. Ada agendanya misalnya setiap berapa kali razia di sini atau bagaimana? Iya, memang kalau untuk rutinitas kita pengawasan di laut ini kita laksanakan minimal untuk 2 bulan sekali. Ada berapa orang yang biasanya turun Pak Teddy? Ini hari ini kita 15 orang ya? Oke, baik. Kita sudah berada di Pulau Serangan, Pulau Pak Teddy ya. Serangan, betul. Jadi kalau misalnya Anda lihat ada banyak sekali kapal-kapal. Ini biasanya adalah warga negara asing ya. Ya. Ini salah satunya juga adalah kapal warga negara asing. Sepertinya nggak ada orang ya Pak Teddy? Memang kegiatan untuk warga negara asing yang tinggal di Yahya seperti ini, kebiasaan di pagi hari mereka naik ke darat ya, untuk melakukan aktivitas. Masih banyak yang akan Masih kita banyak, lihat lagi. masih banyak sampai ke dalam, banyak sekali. Ini biasanya memang dimasukin satu-satu, setiap kapalnya dicek satu-satu, kemudian Ya, kita administrasinya dicek. dicek ini kapal bendera asing atau Indonesia. Kalau asing ya kita masuk, kita periksa dokumen-dokumen dari warga negara asing tersebut. Itu kosong, guys. Turun, naik ke darat. Ya, Pak. Nggak ada skocinya, Pak. Hah? Skocinya nggak ada. Skoci itu yang buat mereka naik ke darat. Jadi ini ada satu kapal yang kemudian masih ada WNA-nya di dalam, sedang diperiksa seluruh administrasinya ya. Biasanya apa aja itu Pak yang diperiksa? Paspor, lalu visanya, izin tinggalnya, kita periksa semuanya. So you just stay in here? Yes. You stay. I have friends. They are in the. This is my agent's messages. Untuk misalnya yang naik yacht begini, itu izin tinggalnya apakah sama dengan misalnya orang yang berlibur menggunakan lewat udara, itu sama ya Pak? Yeah, I'm stay alone. It's not my boat. I'm not owner. Oh, yeah. How long you been here? 7 months. And what do you think about the inspection like this? I think it's fine. It's normal. You have to check. Okay, thank you, sir. Have a great day. Bye. You've been here, sir, in Bali. 7 days. You are with your family. Just my wife. She's just getting changed now. It's just a regular check. No, I'm quite happy. Immigration must check everybody where they can. No problem. It's a good idea. Ada satu. Ini asing juga. What's your name? Rejan Labali, From? Canada. How long you been here? Here 1 month. Did you heard about many foreigners in Bali disobey the rules in Bali? No. But what do you think about foreigner disobey the rule here? As far as I know, we try to follow the rules like everybody else. Okay. I wouldn't want to get into trouble in another country. But how do you think about law enforcement in Indonesia for foreigner? I've never dealt with law enforcement. I can't even say that I've seen them. I have not seen them. Okay. What do you think about the regular check like this? To me, anything you do to make me safe in your country is all good for me. Okay. Because I want to feel safe, and I do feel safe in Indonesia everywhere I go. Okay, that's So good. I think you're doing a good job. Okay, glad to hear that. Enjoy your time in Bali. Thank you, sir. Thank you. You're welcome.
Pak Teddy, kalau kita lihat dalam operasi kita kali ini, sepertinya semuanya legal ya? Clear semuanya. Clear semuanya. Artinya kalau di laut memang tidak, biasanya memang tidak ada pelanggaran, tidak banyak pelanggaran, seperti apa? Ya memang seperti pengawasan terdahulu ada beberapa kasus kita temui. Artinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Bali juga ada yang terjadi di laut begitu ya? Ada. Yang kemudian ada sudah sekali. ditindak? Ya, gitu ya? sudah kita tindak. Oke. Biasanya pelanggaran yang di laut selain dokumen, apa yang terjadi? Sementara masih yang kita temukan tempoh hari adalah overstay. Overstay. Biasanya kalau menemukan ada yang melakukan pelanggaran dokumen, overstay atau apapun itu, tindakan yang diambil langsung di tempat atau seperti apa biasanya? Ya, kita bawa warga negara asing itu di kantor untuk dilakukan pemeriksaan. Artinya tidak ada kalau bicara deal-deal di tempat itu tidak terjadi ya? Tidak ada terjadi. Oke, baik. Jadi kita sudah berkeliling selama kurang lebih hampir 2 jam. Perjalanan kali ini tidak ditemukan ada pelanggaran dilakukan oleh warga negara asing. Bahkan tadi semuanya kooperatif ya? Kooperatif sekali. Pak Teddy ya? Semuanya. Baik, dan ini memang adalah operasi reguler yang selalu dilakukan oleh Imigrasi Denpasar untuk memastikan tidak ada WNA yang melanggar dan memastikan juga keamanan mereka juga ya? Benar. Baik, Pak Teddy, Kepala Imigrasi kelas 1 Denpasar, terima kasih sudah berbagi informasi dan juga pandangan dan sudah mengajak Niluh keliling-keliling. Sehat selalu Pak Teddy. Sehat selalu. Dan itu memang cukup meresahkan bagi teman-teman yang di bisnis sama dengan Mas Reza. Ya, bisa dibilang seperti itu. Dalam catatan Anda, memang ada begitu banyakkah sampai kemudian ini kan ramai sekali diperbincangkan soal WNA bekerja? Saya sudah berada di kawasan Pantai Kuta Bali. Ini adalah yang sangat terkenal di Bali dengan ombaknya yang besar, menjadi primadona wisatawan yang ingin bermain selancar. Dan kabarnya banyak wisatawan asing yang kemudian secara ilegal menjadi pelatih selancar di sini. Benarkah demikian? Saya sudah bersama dengan salah seorang warga lokal yang selama bertahun-tahun berbisnis sebagai pelatih surfing, benar ya? Iya, betul. Mas Reza? Iya, betul. Mas Reza, terima kasih sudah bersama Niluh. Jadi benar bahwa setelah pandemi COVID-19 ini banyak warga asing yang berprofesi sama dengan Mas Reza? Iya, betul. Di Pantai Kuta ini ada? Untuk di Pantai Kuta ini bisa dibilang ya ada beberapa orang, tapi kita juga nggak bisa ngejelasin bahwa itu benar ilegal atau ilegalnya karena kita pun nggak tahu ya. Karena emang sebelumnya pun makin hari makin banyak juga untuk warga asing yang seperti yang ngajar. Seperti itu ya. Modusnya mereka seperti apa? Mereka biasanya itu buka kayak surf school juga ya, ada surf schoolnya, ada sekolah surfingnya. Mereka promosi juga di media sosial. Promosi juga di media sosial. Mas Reza juga jauh. Biasanya yang punya warga asing itu lebih mahal atau lebih murah? Dijatuhkan. Jadi harga asing tuh lebih murah kadang-kadang. Lebih murah daripada dibanding harga kita yang lokal yang seperti biasanya. Oke. Dan itu memang cukup meresahkan bagi teman-teman yang di bisnis sama dengan Mas Reza? Ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi ada keuntungannya seperti apa ya namanya tuh, seperti buat orang-orang yang berjualan seperti itu. Itu untungnya seperti itu sih. Yang tapi untuk yang punya bisnis sama dengan Mas Reza, surfing kayak kita mungkin sedikit besarnya agak sedikit lebih down gitu kan, berkurang gitu ya. Betul. Oke, Mas Reza terima kasih ya sudah berbagi Sama-sama, cerita dan informasi di Niluh. Mudah-mudahan setelah operasi yang dilakukan oleh pemerintah nanti bisnis Mas Reza bisa kembali lagi cuan ya. Makasih Mas Reza, sehat selalu. Yeah, you want to steal money? You want to steal money under Mao Yuan? No. Indonesia, we have rules. Ini sekaligus merupakan warning kepada semua wisatawan. Sorotan terhadap perilaku bermasalah warga negara asing di Bali terus mengemuka. Imbasnya, pemerintah daerah maupun pusat terus keluarkan aturan-aturan. Seberapa efektif aturan ini dan bagaimana pula penindakan terhadap warga negara asing yang berulah di Bali? Saya sudah bersama dengan Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali, Baron Ihsan. Pak Baron, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu.
Terima kasih Mbak Nilu, selamat siang. Iya. Jadi Pak Baron, saya mau mulai dulu dari data. Benar bahwa banyak sekali warga negara asing melakukan pelanggaran administrasi imigrasi yang di Bali? Untuk saat ini tercatat data pelanggaran keimigrasian yang ada di Provinsi Bali ini sekitar 43 orang yang sudah kami deportasi dari 1 Januari 2023. Kemudian mungkin hari ini akan bertambah 2 lagi, jadi total ada 45 orang yang sudah dan akan dideportasi hari ini. Oke, kalau kita bicara dari sisi aturan Pak Baron, sebenarnya untuk seorang warga negara asing sampai harus dideportasi dari Indonesia, itu gimana sih? Yang pertama itu yaitu melakukan pelanggaran hukum yang ada di Indonesia. Kemudian apapun nanti pelanggarannya? Ya. Meskipun misalnya baru pertama kali melakukan pelanggaran, tidak ada ampun? Tidak ada ampun. Jadi apabila dia melakukan tindak pidana, kemudian nanti disidik oleh Polri, keluar dari penjara, dia juga akan kami deportasi. Kemudian ada beberapa pelanggaran lalu lintas mungkin, ditilang sama polisi, kemudian dikirim ke kami, itu juga bisa kita deportasi. Kemudian ada beberapa pelanggaran administrasi keimigrasian seperti overstay, penyalahgunaan izin tinggal, itu juga nanti akan berakhir deportasi. Termasuk juga pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dari Perda dan adat budaya di Bali ini. Oke, dari 43 yang sudah dideportasi, itu pelanggarannya apa Pak? Pelanggarannya beragam, tapi sebagian besar adalah penyalahgunaan izin tinggal dan overstay. Oke, jadi semua WNA ketika dia overstay, mau overstay-nya berapa lama pun, itu akan langsung dideportasi ketika ketahuan? Belum tentu, karena menurut peraturan kami, overstay di bawah 60 hari itu yang bersangkutan masih bisa untuk membayar denda 1 juta per hari per orang. Sementara untuk di atas 60 hari ini sudah tidak bisa bayar lagi, tapi harus dideportasi dan dimasukkan dalam daftar penangkalan. Yang dideportasi oleh imigrasi ini rata-rata ini adalah informasi yang memang didapatkan langsung, artinya dalam ditangkap langsung oleh tim imigrasi, ataukah ini laporan dari masyarakat yang masuk? Sumber informasinya itu bisa dari masyarakat, bisa dari anggota Timpora, dan ada juga yang temuan imigrasi sendiri. Contoh yang KTP kemarin 2 orang itu warga negara Suriah dan Ukraina, itu adalah temuan dari Timpora. Sementara untuk beberapa kejadian-kejadian penangkapan lainnya seperti yang pelatih tenis warga negara Rusia itu temuan dari kami sendiri. Terakhir itu guru tari. Guru tari itu aduan dari masyarakat. Dalam catatan Anda, memang ada begitu banyakkah sampai kemudian ini kan ramai sekali diperbincangkan soal WNA bekerja? Kalau dibilang banyak, ya lumayan banyak. Tapi ini sebetulnya tidak seperti yang diviralkan di media. Pak Baron, dalam catatan kami selama tahun 2022, Kanwil Kemenkumham Bali itu tercatat mendeportasi 194 WNA yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan visa mereka. Kebanyakan itu adalah menyalahi izin overstay. Dalam catatan Anda, apakah mereka overstay itu misalnya memanfaatkan itu di Bali untuk kemudian mencari cuan kerja di Bali? Sebetulnya kalau saya lihat nggak begitu sih Mbak Nilu. Sebagian besar dari mereka memang murni untuk turisme di sini. Tapi kalau yang kemudian viral di media sosial bahwa banyak yang bekerja di Bali, itu benar kan Pak? Iya, itu benar. Ini ramai di media sosial ini karena masyarakat ini lebih memilih untuk memviralkan semua berita di media sosial ketimbang mengadukan peristiwa-peristiwa pelanggaran ini ke laman-laman pengaduannya imigrasi. Seperti misalnya ada yang menyewakan rental motor, orang asing kabarnya, kemudian yang tadi Anda sebutkan juga ada guru, ada yang kemudian berprofesi yang lain. Artinya tidak sebanyak itu ya Pak ya? Oke, terkait rental motor, rental villa dan sebagainya nih Mbak, rental-rental itu. Sebetulnya kan orang asing nggak boleh punya aset di Indonesia. Betul. Jadi aset-aset yang mereka sewakan itu juga punya masyarakat lokal. Itu kerjasama? Itu mereka hanya membantu marketingnya. Dan itu tidak masuk kategori bekerja ketika ia membantu marketingnya misalnya? Kalau dia dapat bayaran dari situ ya, tinggal kita bisa membuktikan dia dapat bayaran atau tidak. Dan sejauh ini bisa dibuktikan? Sudah ada yang kita buktikan menerima bayaran. Karena dia melakukan pelanggaran dideportasi? Iya, sudah kami deportasi.
Nah, jadi sebetulnya masyarakat lokal yang minta tolong kepada mereka untuk membantu promosi. Bukan punya mereka. Bukan punya mereka, Dan itu- aset tetap punya WNI. Itu adalah hasil investigasi Anda Iya. di imigrasi ya? Iya. Ada juga informasi bahwa mereka yang melakukan pelanggaran yang kemudian bisa overstay begitu lama di Bali karena ada backup dari orang-orang imigrasi misalnya. Apakah itu hal yang kemudian jadi perhatian Anda juga? Ya, saya sudah pernah dengar terkait itu, namun sampai sekarang itu hanya kabar burung. Ternyata begitu diminta untuk menunjukkan orangnya, si pelapor ini juga tidak berani menunjukkan dirinya. Apakah imigrasi melakukan investigasi juga misalnya di internal? Iya, sudah kami lakukan. Dan sampai sekarang belum ada temuan oknum imigrasi menjadi backing dalam praktek-praktek yang saat ini viral. Dan kalau itu sampai ada, Anda akan menindak Akan saya tindak. sanksi tegas Anda Iya. berikan. Pak Baron, terakhir, Bali itu kan destinasi wisata utama Indonesia ya. Dia etalasenya Indonesia lah kalau kita sebut. Apa tantangan terberat Anda selama Anda menjadi Kadif? Tantangan terberatnya itu adalah mengimbangi bagaimana caranya penegakan hukum bisa tetap dilakukan, namun dengan tidak menimbulkan efek yang angker terhadap calon-calon wisatawan yang akan datang ke Bali. Melihat tantangan seperti itu, timnya cukup ya Pak? Timnya kurang, tolong kalau misalnya bisa ditambahkan, mungkin kami akan sangat-sangat berterima kasih. Karena mengingat Bali yang begitu luas dengan jumlah wisatawan yang begitu tinggi ya, tentu pengawasan maksimal dibutuhkan agar masyarakatnya juga senang, wisatawannya juga tidak berulah yang kemudian Iya. merugikan masyarakat lokal. Pak Baron Ihsan, terima kasih sudah berbagi informasi dan pandangan di Niluh. Sehat selalu Pak. Terima kasih. Soal pelanggaran WNA di Bali itu hanya ramai di media sosial. Aslinya nggak sebanyak itu. Oh, Pendapat banyak. Niluh? Aku titip Bali karena aku bukan pejabat. Kebijakan yang paling tepat yang bisa diambil oleh pemerintah yang win-win solution apa? Maraknya wisatawan asing yang berperilaku minus di Bali menimbulkan keresahan mendalam bagi masyarakat Bali. Seperti apa kemudian perilaku minus mereka merugikan masyarakat Bali? Kita perbincangkan hal ini bersama dengan Niluh Jelantik, tokoh masyarakat dan juga aktivis yang konsisten bersuara terkait dengan hal ini. Saya sudah bersama dengan, saya panggil Mbok Niluh. Mbok Niluh, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu, Mbok. Terima kasih banyak, Niluh kesayangan Mbok Niluh. Niluh bertemu Niluh. Jadi Mbak Niluh, saya ingin tahu dulu gini, perilaku WNA yang melakukan pelanggaran itu sedemikian parah, Mbak, sampai membuat masyarakat merasa ini sudah tidak nyaman untuk utamanya mereka yang di bisnis pariwisata. Sangat-sangat tidak nyaman buat kami. Ada karena banyak laporan terkait itu. Banyak banget dan juga banyak banget Mbak Niluh mengalami sendiri. Oke, Kalau di bisnis apa misalnya? ada di bidang retail, juga bidang pariwisata itu sendiri, yaitu misalnya dari kita baru tiba di airport, pihak penjemput itu sudah ada yang WNA. Kemudian yang mengantarkan mereka berwisata WNA juga. Misalnya mereka melakukan foto pre-wedding dan lain sebagainya. Yang memotret juga WNA. Pulang mereka misalnya mau bobo, yang punya vilanya, yang mengelola itu WNA. Okay. So, from the day we wake up until the day we wake up again, dikelola all oleh those business asing. has been run by foreigners. Dan kami berhak bertanya, legalitasmu di mana? Dan Gitu. sejauh yang Mbok temukan, banyak di antara mereka tidak punya legalitas, sebagian besar atau sebagian kecil? Mbok Niluh setiap menerima pengaduan, setiap melihat ada post yang diiklankan di sosial media dan kemudian nyasar di beranda Mbok Niluh tidak pernah langsung menjudge. Kamu ilegal ya? Enggak. Okay. Mbok pasti akan mengundang mereka dengan cara seorang Mbok Niluh. Kita mengundang mereka untuk datang ke kelas inspirasi kami, memberikan inspirasi, memberikan ide-ide, tips dan trik. Mengapa mereka bisa ada di Bali? Itu bagaimana perjalanan hidup mereka? Karena kan ada success story kan. Dan ditemukanlah ada yang tidak punya. Hampir semuanya Hampir menghilang. semuanya menghilang. Tidak menerima undangan Ada Mbok puluhan Niluh. kok, Mbak?
Sudah ratusan. Sudah ratusan Nggih. bahkan. Dan sebagian dari mereka menjadi defensif. Sebagian dari mereka mengintimidasi. Wisatawan asing yang bekerja tanpa permit kerja di Indonesia, itu apakah kemudian dilaporkan dengan pihak berwajib ke imigrasi, ke kepolisian misalnya, atau pemerintah daerah? Biasanya kalau Mbak Niluh mengundang itu biasanya pasti ngetek semua. Jadi nanti di sana akan ada sesi, sesi tanya jawab dengan pihak institusi terkait. Kan Dan ada selalu direspon dengan baik? Selalu. Saya sempat mewawancarai Kepala Divisi Keimigrasian wilayah Bali, yang kemudian menyebut bahwa dari temuan mereka, jumlah WNA yang melakukan pelanggaran tidak sebanyak yang ramai di media sosial misalnya. Bagaimana tanggapan Bu Ilu soal itu? Let's talk about number. Let's talk about data. Sampai kan? data yang kemudian disampaikan oleh mereka sudah melakukan penindakan, ada 46 WNA yang kemudian dideportasi karena memang melakukan pelanggaran. Angka itu menurut Bu Ilu? Jauh lebih banyak yang bisa ditindak. Jadi mari kita bersama-sama bekerja sama dengan komponen masyarakat, karena kami tidak pernah mengkritisi institusi. Kami sudah kasih bolanya, tolong dicek, karena yang punya data itu kan imigrasi. Ada juga yang disampaikan oleh Kepala Divisi Keimigrasian bahwa banyak memang informasi yang masuk melalui akun mereka terkait dengan informasi pelanggaran, tetapi tidak bisa diproses lebih lanjut karena tidak ada data yang lengkap. Mereka membutuhkan data yang lengkap, siapa yang memberikan informasi dan lain sebagainya. Menurut Bu Ilu bagaimana dengan sistem seperti itu? Seperti misalnya kita menelpon 911. Apakah pada saat kita menelpon 911 kita ditanya nomor KTP kita berapa, identitas kita seperti apa? And this is something really private gitu loh. Nah sekarang kan misalnya gini, ada istilah lebih baik lapor Mbak Niluh kan? Ya kan? Mbak Niluh, kalau dibilang yang soal pelanggaran WNA di Bali itu hanya ramai di media sosial, aslinya nggak sebanyak itu. Oh, banyak. Kita menggunakan media sosial justru untuk menyampaikan kepada masyarakat, dan di sana akan banyak komen-komen apakah dari pihak yang bermasalah dengan si WNA, apakah dari pihak-pihak yang memilih pengalaman yang sama. Nah, seharusnya itu kan menjadi informasi yang berharga ya untuk pihak penegak hukum ya. Artinya ini bukan hanya ramai di medsos kok. Oh enggak, Istana sudah mengambil sikap membuka pertemuan tertutup, Mbak Niluh ada di dalamnya. Ada juga Wakapolri, ada juga Dirjen Imigrasi, ada juga Pemprov Bali. Boleh dibocorkan hasilnya apa pertemuan tertutup itu? Besoknya kan razia besar-besaran. Dan kemudian kan penindakan besar-besaran. Dan cinta kami itu ya tak bersyarat buat kalian gitu loh. Berikanlah juga tempat yang baik untuk rakyat ya. Jadi apa yang Mbak Niluh perjuangkan selama ini itu nggak balik ke nol lagi gitu loh. Iya. Gubernur Bali mengeluarkan kebijakan melarang WNA menggunakan sepeda motor di Bali. Kebijakan itu menuai kontra dari Anda. Kenapa? Itu Mbak Niluh sudah sampaikan dari awal, aturan tersebut tidak tepat sasaran. Untuk Mbak Niluh, very simple. Pelanggaran tentang lalu lintas, silahkan ditindak sesuai dengan pasal-pasal yang berlaku. Dan kemudian ada juga WNA yang misalnya menggunakan kenyamanan yang dia rasa dia punya di pulau ini, memiliki usaha rental motor, mengajarkan naik motor, mobil, yacht. Ini harus ditindak. Dan yang bisa menindak pelanggaran di sini adalah pihak kepolisian bekerja sama dengan imigrasi. Apa relevansinya dengan warga Bali atau rakyat Bali atau rakyat Indonesia yang punya usaha sewa motor? Itu sangat merugikan mereka. Sangat merugikan. Jadi Mbak Niluh selalu bilang, basmi tikusnya, jangan lumbungnya. Jangan bakar lumbungnya. Bali ini kan butuh turis. Karena kita harus menyadari bahwa kita hidup dari tourism. Sementara itu, kita juga tidak ingin Bali dikacaukan oleh mereka yang kemudian berlaku ilegal. Kebijakan yang paling tepat yang bisa diambil oleh pemerintah, yang win-win solution, apa? Mbak Niluh menyampaikan beberapa kali, ini sudah kepada Mas Menteri ya Mas Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata. 2 tahun lalu kami duduk di sini, dan saya berkata kepada beliau, aku titip Bali Mas. Aku titip Bali, karena aku bukan pejabat. Aku adalah rakyat yang sangat mempedulikan sesamaku, mempedulikan tanah kelahiranku. You are the person with all the policy that you can do. Jadi aku waktu itu jabarkan apa semua yang ada di kepalaku, apa yang mereka bisa lakukan dengan gebrakan-gebrakan yang mereka punya, kebijakan yang mereka punya. Mas Menteri kan sudah menyampaikan berkali-kali, kami akan tidak tegas, kami akan tidak tegas, kami akan tidak tegas. Akan tetapi setiap komponen institusi ini tidak akan bisa maksimal jika tidak ada satu kesepakatan bahwa buku putih, the white book of tourism, the do and the don'ts itu dibuat. Dan di sana semua orang tanda tangan.
Bila perlu Pak Presiden tanda tangan. Dan buku itu akan dibuatkan dalam bentuk misalnya digital. Simple, buatkan ilustrasi atau dalam bentuk kartun apapun itu. Di pintu masuk di airport, on arrival, si WNA sudah harus mendownloadnya. Di sana dia akan paham. Oh ini hukumannya kalau saya nggak pakai helm. Oh ini hukumannya kalau saya itu jualan helm. Dan untuk mereka yang sudah berada di Bali, yang terindikasi melanggar aturan, kita juga bisa bekerja sama dengan perangkat desa yang paling mungil, yaitu Kelian. Jadi setiap Banjar berhak dan harus mendata warganya, termasuk kami. Dan setiap Kelian itu akan mereport. Hari ini kami memiliki 100 wisatawan dengan visa ini, dan itu bisa dicocokkan dengan laporan keimigrasian. Dan itu juga untuk memberikan pesan kepada WNA bahwa kami peduli. Baik, Bu Niluh Jelantik, aktivis yang konsisten bersuara terkait dengan menjaga masyarakat Bali dari, kalau saya sebutkan, penjajahan dalam tanda kutip ya, modern dari warga asing di Bali. Terima kasih sudah berbagi informasi dan juga pandangan di Niluh. Sehat selalu Bu Niluh. Dalam pengurusan dokumen pernah tidak misalnya Anda diajak oleh oknum tertentu untuk mempermudah mengurus, kita udah damai saja gitu, pernah? Yeah, you want to steal money? You want to steal money under Mao Yuan? No. Indonesia, we have rules. Ini sekaligus merupakan warning kepada semua wisatawan. Kasus warga negara asing di Bali yang disebut meresahkan, bahkan mengambil lahan bisnis warga lokal. Benarkah demikian? Apa yang membuat mereka seperti itu? Bagaimana sebenarnya perspektif dari turis asing yang kemudian juga sudah lama tinggal di Indonesia? Saya sudah bersama dengan salah satu warga negara asing asal Prancis, Pak Guillaume. Pak Guillaume, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu, Pak. Ya, sehat terus. Jadi, Pak Guillaume, Anda sudah tinggal di Indonesia 14 tahun ya? Betul. Anda memang berbisnis atau memang 14 tahun sebagai turis saja di Indonesia? Mulai sebagai turis, dan dari posisi turis yang nggak mau pulang ke negara sendiri, jadi cari cara untuk bikin bisnis, dan semenjak 2010 saya punya bisnis masing-masing. Dan Anda saat mulai berbisnis itu, Anda mengurus dokumen secara legal gitu? Ya, melalui salah satu agent, dan sampai sekarang saya juga masih kerja sama dia untuk urus semua dokumen yang dibutuhkan, dimulai dari dokumen perusahaan, dan habis itu dengan dokumen untuk izin kerja seperti kitas dan lain-lain. Apakah Anda punya bisnis di sini berpartner dengan warga lokal, warga Bali mungkin, ataukah ini adalah bisnis murni punya Anda sendiri? Harus berpartner dengan orang lokal, nanti tergantung bidang usaha itu kan. Kalau di bidang usaha saya ada persentase yang tertentu yang harus dipegang oleh warga negara Indonesia gitu. Dan kalau mitra saya dia asli Lombok. Waktu Anda mengurus dokumen terkait dengan bisnis yang Anda bangun di Indonesia, itu apakah susah? Sedikit pun tidak susah, bisa urus sama orang, dan orang itu dia atur semua, siapkan semua, dan tinggal terima dokumen dan bisa mulai kerja gitu. Jadi sangat-sangat gampang sebenarnya. Dan itu 13 tahun yang lalu masih banyak pakai tangan, sekarang pakai dunia digital lebih gampang lagi. Anda sering berurusan dengan pihak imigrasi terkait dengan bisnis Anda ataupun tinggalnya Anda di Indonesia, di Bali khususnya? Di Bali agak kurang sedikit, tapi kalau di Lombok setiap tahun ada orang dari imigrasi yang turun untuk cek legalitas kami, visa kami, dan waktu itu saya juga punya pegawai orang luar. Jadi visa mereka juga dicek semua. Warga negara asing yang di Indonesia itu ada KTP khususnya ya? Anda punya juga hal itu? Ya, betul. Berarti kalau pakai kitas punya sejenis KTP tapi bukan mirip KTP, namanya SKTP. Kemudian kalau sudah punya kitab baru dapat KTP. Berarti saya punya KTP berdomisili di Bali, saya punya NIK dan semuanya gitu. Sama persis dengan orang lokal. Sampai keluar biaya berapa Pak Guillaume kalau mengurus dokumen-dokumen seperti itu? Kalau KTP lokal, kalau sudah punya kitab, gratis, tinggal datang
lupa dinas yang urus itu, tinggal datang ke sana dengan dokumen lengkap dan urusnya gratis. Kalau perusahaan nanti ya tergantung kalau bidangnya khusus atau apa, tapi biasanya di angka kalau atur sama agent mungkin 30-35 juta sudah keluar perusahaan lengkap. Dalam pengurusan dokumen pernah tidak misalnya Anda diajak oleh oknum tertentu untuk mempermudah mengurus, kita udah damai saja gitu, pernah? Pernah damai, kasih saya uang sekian, enggak serupiah pun aku nggak kasih, mending aku pakai pengacara lawan kamu. Berapa mau intimidasi, mau pernah diancam, mau dideportasi, mau dilaporkan, mau diapakan, saya tetap tidurnya enak kan. Asal dokumen lengkap, sesuai aturan negara, nggak bisa disentuh. Mungkin Pak Giom sudah mendengar juga apa yang belakangan ramai diperbincangkan soal turis-turis yang melakukan kegiatan ilegal di Indonesia. Selain melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan, mereka juga ada yang disebut melakukan bisnis secara ilegal. Ya, kalau dari sudut pandang Anda, apa ya yang membuat sampai ada yang berani melakukan tindakan ilegal? Mungkin ada masalah misinformasi, mereka dalam keadaan tidak sadar melanggar hukum karena mereka kurang paham aturan-aturan negara gitu kan. Bisa juga ada yang berniat jelek karena mereka nggak mau repot urus. Mungkin karena merasa aman, tahu tidak akan ditangkap, dan kalaupun ditangkap ya non tulus lah, jadi ya nggak apa-apa. Pemerintah kemudian mengambil kebijakan, ada larangan ini dan itu, ada pembatasan misalnya visa. Bagaimana Anda melihat itu? Bukan solusi untuk waktu yang panjang, mungkin solusi untuk stop secara seketika ini, stop orang yang datang, tapi bukan solusi untuk jangka waktu panjang. Tapi aturan sudah ada sebenarnya semua, tinggal diikutin. Oke, baik. Pak Giom, terima kasih sudah berbagi pandangan di Niluh. Sehat selalu Pak Giom. Mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih banyak. Mungkin itu karena kurangnya pengarahan dari instansi untuk memberitahu mereka bahwasanya berwisata di Bali itu seperti ini. Jadi lebih ditingkatkan lagi untuk memberikan pengarahan kepada wisatawan-wisatawan. Yeah, you want to steal money? You want to steal money? Anda mau uang? No. Indonesia, we have rules. Ini sekaligus merupakan warning kepada semua wisatawan. Banjir turis asing bangkitkan pariwisata di Pulau Dewata pasca pandemi COVID-19. Mulanya mereka mendatangkan untung, tapi malah jadi buntung lantaran turis-turis berulah melanggar aturan dan jadi sumber masalah. Misalnya salah satu warga negara asing asal Ukraina terbukti melakukan tindakan ilegal. Dia membuat dokumen kependudukan Indonesia lewat calo dengan membayar 31 juta rupiah demi mendapatkan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan akta kelahiran. Hal ini juga dilakukan oleh WNA asal Suriah. Keduanya beralasan ingin buka bisnis di Indonesia. Selain pemalsuan dokumen kependudukan, warga Bali juga dihebohkan dengan mobil Lamborghini milik WNA Rusia, Sergei Domogatsky. Diketahui plat nomor mobil itu tidak sesuai aturan lantaran menggunakan nama belakangnya Domogatsky. Mobil sport mewah ini telah disita Polda Bali, namun Sergei berhasil kabur ke Dubai, Uni Emirat Arab. Tercatat dalam 3 bulan terakhir ada 63 kasus pelanggaran WNA di Bali yang telah ditindak pihak imigrasi. Kasus pelanggaran terbanyak datang dari imigrasi Ngurah Rai mencapai 33 kasus. Kemudian imigrasi Denpasar melaporkan 18 kasus pelanggaran, sedangkan imigrasi Singaraja mencatat 12 kasus pelanggaran. Masyarakat lokal pun angkat bicara soal ulah turis asing ini. Untuk wisatawan asing yang melanggar itu sangat merugikan masyarakat Bali terutamanya dan pengusaha rental. Mungkin itu karena kurangnya pengarahan dari instansi untuk memberitahu mereka bahwasanya berwisata di Bali itu seperti ini. Jadi lebih ditingkatkan lagi untuk memberikan pengarahan kepada wisatawan-wisatawan asing. Untuk beberapa minggu terakhir ini cukup tegas ya. Tapi nggak tahu kalau yang kemarin nggak pernah kedengeran.
Masyarakat gerah, pemerintah Bali pun keluarkan sejumlah kebijakan. Mulai dari pelarangan sewa sepeda motor pada turis asing, melarang semua jenis usaha ekonomi yang dilakukan turis asing, hingga deportasi WNA nakal. Dalam sepekan, Direktorat Jenderal Imigrasi telah memulangkan 50 WNA dari Bali karena melanggar izin tinggal, berbuat onar, dan tinggal di Indonesia melebihi masa izin yang berlaku alias overstay. Di tengah berbagai solusi yang coba dihadirkan pemerintah, wacana larangan visa on arrival bagi turis Rusia dan Ukraina menjadi sorotan asing. Duta Besar Rusia untuk Indonesia berharap kebijakan itu tidak benar-benar dilakukan. Aturan tegas memang harus ditegakkan, namun jangan sampai timbulkan keengganan turis datang ke Pulau Dewata. Kita sudah menerbitkan do's and don'ts, apa yang mereka harus patuhi, dan kita sudah membentuk satgas, dan jika mereka terus berulah, maka kita harus mengambil sanksi tegas, termasuk untuk memulangkan para wisatawan yang kerap melanggar hukum. Tapi kita akan terus bina, karena tentunya Indonesia ramah tamah terhadap wisatawan, tapi tidak kita toleransi kalau mereka melanggar hukum. Bali adalah primadona, etalase Indonesia. Ekonomi Bali digerakkan oleh sektor pariwisata. Kita memang butuh turis, namun mereka harus patuh pada aturan negara. Layaknya pepatah, di mana kaki dipijak, di situ langit dijunjung. Pemerintah harus pastikan Bali tak terjajah para turis berulah. Bali haruslah jadi rumah yang nyaman bagi para wisatawan. Negara harus hadir, lakukan pengawasan, dan menjamin keamanan. Tapi, sebagai tamu, harus juga sadar diri. Ada aturan yang harus ditaati, ada budaya yang harus dihormati. Sehingga Baliku tak lagi resah. Yang ada, hanya senyum merekah. Saya, Niluh Puspa, sampai jumpa.